Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Edi Pranata, tentunya di channel kesayangan kita, DPN Creative Channel. Kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana menggunakan planner untuk manage sebuah proyek atau pekerjaan yang bersifat kecil, sedang maupun besar, itu sangat bisa memungkinkan menggunakan planner atau task by planner and to do, yang namanya. Selengkapnya, saya akan bahas di DPN Creative Channel. Baik teman-teman semua, sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang ingin melihat tutorial dari Microsoft 365 lainnya, saya akan tambahkan nantinya di pojok kiri atas ya. Oke, langsung saja teman-teman, kita buka office.com ya. Office.com, nantinya kita di bagian kiri atas terdapat titik tiga di menunya, kita pilih di sini ada planner. Oke. Nah, sebenarnya planner ini, teman-teman, kalau dulunya namanya Task by Planner and To Do. Nah, sekarang berubah namanya jadi Planner. Planner ini juga bisa kita buka langsung di aplikasi Microsoft Teams maupun browser seperti ini. Nah, ya, menu langsung seperti ini. Di sini ada Planner, ataupun kita planner ini kita bisa masukkan ke dalam sebuah tim channel. Jadi tim channelnya kita masukkan sebuah planner yang dimana misalnya ini adalah sebuah manage proyek dari tim tersebut atau channel tersebut. Nah itu sangat memungkinkan. Karena tinggal menambahkan saja. Nah selain dari itu dengan cara itu kita juga bisa membukanya via browser langsung dari portal office.com seperti itu seperti yang saya lakukan. Nah, prinsip membuatnya juga sama, teman-teman. Jadi kita buat new plan. Sini ada plus ya, new plan. Ada new blank plan, ada simple plan, project management. Nah, ini ada template-template yang berdasar bisa kita gunakan. Di sini ada scope, design gitu ya. Nah, tapi kan kita biasanya sesuai kebutuhan kita. Kita pilih yang new plan, yang blank ya. Oke. Di sini kita buat namanya. Namanya misalnya kita uh, HUT RI ya. HUT RI kita buat di sini bisa dimasukkan dalam sebuah channel atau kita tidak usah masuk channel, kita milih pribadi gitu ya. Tapi baiknya memang dimasukkan dalam sebuah channel kalau seandainya memang ada timnya. Tidak mungkin kalau kita menggunakan Microsoft 365, tentu pasti dong ada timnya. Nah, kita bisa juga masukkan dari sini, teman-teman. Baik, selanjutnya di sini ada privacy. Saya pilih public, private maksudnya. Jadi ini hanya untuk orang-orang tertentu saja. Jadi private. Kalau seandainya kita pilih publik di sini, yang bisa mengakses adalah seluruh orang di organisasi tersebut. Misalnya kita perusahaan A, maka seluruh orang di perusahaan A tersebut bisa mengakses plan ini, akan muncul di beranda mereka. Gitu ya. Nah, kalau saya pilih private, itu hanya orang tertentu saja yang bisa akses. Saya pilih hanya orang tertentu saja, saya create, saya buat, oke, saya tunggu terlebih dahulu, dan nanti telah terbuka seperti ini. Kalau kita lihat, di sini ada bentuknya, ada grid. Grid itu kalau seandainya seperti project ya. Kita masukkan, di sini ada assign itu siapa, ada start date, due date, bucketnya masuk kemana, gitu ya. Baru ada satu, ada progress, di sini ada medium. Nah, di sini bentuknya seperti ini ada board. Board itu kalau seandainya tampilannya seperti ini, tampilan kita bisa memasukkan new task, terus bisa kita buat bucket-bucketnya di sini ada to do, ada bucket baru. Bucket ini berfungsi untuk misalnya kita ada tiga kategori pekerjaan, misalnya ada perencanaan, implementasi, dan evaluasi, teman kita ya gitu ya. Oke, langsung saja. Kita coba, misalnya ke sini to do-nya kita ubah dulu bucket-nya ya. Bucket-nya kita ubah jadi perencanaan. Oke, nah di sini ada implementasi. Oke, nah di sini ada evaluasi. Sorry. Oke, oke ada tiga. Oke, ini bucket. Nah, di sini ada tasnya. Jadi kita perencanaan apa aja sih pekerjaannya, gitu ya. Implementasi apa aja sih pekerjaannya bisa kita ambil sini. Dan evaluasi apa aja pekerjaan dan tugasnya. Nah, kita coba sekarang kita masukkan di sini etas, misalnya perencanaan menyusun RAB, gitu ya. Apalagi misalnya sudah menyusun RAB, menyusun daftar kebutuhan barang ya. Ini contoh saja ya. Terus selanjutnya desain desain acara gitu ya. Oke, tiga saja.
Oke, nah baru kita isi ya. Ini bisa kita taruh di atas bisa kebutuhan dulu ya RAB baru bisa acara. Oke, menyusun kebutuhan barang. Misalnya, nah di sini teman-teman, di sini ada namanya assign gitu ya. Assign-nya ke siapa? Assign-nya misalnya ke teman-teman kalian. Misalnya di sini ada misalnya ada Dian, misalnya ya. Itu nanti akan muncul namanya Dian gitu. Tuh, nanti akan muncul di sini misalnya ditujukan kepada Dian. Assign Dian. Nah, nanti label di sini, sebenarnya label di sini bisa kita buat misalnya kita artikan nama kelompok. Jadi bisa kita kelompokkan berdasarkan label. Misalnya ada tim, misalnya dalam perusahaan dalam organisasi ini ada misalnya tim A, tim B, tim C gitu ya yang akan membantu. Nah, ini bisa kita ubah, kita buat. Jadi dalam perencanaan ini siapa aja sih yang ditugaskan gitu ya. Selain dari kita bisa ngetek orangnya, kita bisa juga label di sini. Ini cakupan siapa aja gitu ya pekerjaannya. Misalnya ini cakupan tim, misalnya di dalam tersebut banyak tim ya. Misalnya ada tim sorry ada tim A, ada tim B, ada tim C, sorry, tim C, ada tim D. Nah, kita buat lunas saja timnya. Jadi ibaratnya dalam organisasi tersebut ada 5 tim ya. Oke, sudah masuk 5 tim, jadi kita bisa sesuaikan. Jadi yang terlibat di sini siapa aja? Tim A, tim D, dan juga tim E gitu. Nah, bisa bisa kita tambahkan yang lainnya dari sini. Itu jadi kita bisa tag orang bagian misalnya dari tim A siapa sih yang ditugaskan kita tag di sini. Tim D siapa yang ditugaskan kita tag namanya di sini gitu ya. Misalnya saya juga ditugaskan di sini. Tim selanjutnya tim dari tim E siapa yang ditugaskan di sini. Bisa kita tag di sini. Selain dari itu bisa kita buat seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita ada not started-nya kita pilih bagaimana sih progresnya? Apakah masih in progress? Apakah sudah selesai? Apakah belum mulai gitu ya? Kita pilih in progress. Prioritasnya kita pilih atau urgent kah, ya, important kah, low kah, misalnya kita pilih low, sesuai dengan urgensinya. Time-nya kapan, misalnya kita buat 2.30, terus misalnya startnya berakhirnya tanggal 1 gitu ya, tidak berulang mukulinya. Nah, di note di sini bisa ditambahkan informasi mengenai menyusun daftar kebutuhannya gitu. Nah, selain itu juga kita bisa membuat checklist nih daftar kebutuhannya, kebutuhan apa aja, misalnya konsumsi. Nah, gitu. Terus kebutuhannya apa lagi? Misalnya panggung, apalagi humas, misalnya kebutuhan humas, apalagi kebutuhan konsumsi panggung, humas, acara, gitu. Oke, nah kita bisa nantinya kita checklist kalau saatnya sudah selesai. Jadi ibaratnya di sini terlihat satu dari 4 subtas yang ada itu satu yang udah selesai gitu ya. Di sini juga terlihat satu garis miring 4, gitu ya. Oke, nah di sini kita bisa melampirkan filenya. Jadi kita bisa lampirkan filenya, kita masukkan ada dari komputer kita, dari file yang ada di tim juga bisa, atau link URL-nya dari filenya gitu. Oke, sudah selesai. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dan kalau kita ubah jadi grid, dia akan muncul seperti ini. Tampilnya beda ya, gitu ya. Akan terlihat seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini kita pilih lagi. Nah, di sini ada implementasi. Implementasi kita buat juga. Misalnya pelaksanaan acara gitu ya. Terus dokumentasi gitu ya. Oke, misalnya dua saja, evaluasi, monitoring acara juga, laporan keuangan. Oke, situ saja kita isi ya. Nah, setelah ini kita lengkapi data-datanya. Mungkin kalau lengkapin data ini akan saya share. Kita lanjut lagi, teman-teman. Kita lihat lagi di sini. Setelah saya isi tadi, seperti halnya kita menyusun kebutuhan barang. Nah, di sini sudah jelas kelihatan ya. Di sini terlihat tadi ada penyusunan barang, ada panggung, humas, acara. Bahwasanya dari 4 tas itu tinggal 3 yang belum selesai. Nah, ini kita lihat di sini ya. Dan di desain siapa saja juga terlihat di sini. Nah, kalau ada lonceng seperti ini namanya urgensi ya tadi. Saya setting sebagai urgent. Jadi ada pemberitahuan di sana.
Selanjutnya, kalau seandainya sudah ada yang komplit, nah ini saya buat komplit, desain acara sudah komplit, dia tidak akan hilang, dia akan ada di sini. Dan kalau ada lampirannya, maka dia akan melampir di mana? Ada di sini juga lampirannya, seperti itu. Jadi ketika saya masukkan, misalnya desain acaranya seperti ini, nah ini akan tersimpan di sini. Ketika kita buka, nanti bisa langsung sesuai dengan tas yang ada, gitu ya. Nah, kita juga bisa memberikan update di sini telah dibuat misalnya desain acara ya. Oke, kita send. Nah, nanti ada show on card. Show on card itu seperti ini, akan terlihat seperti ini. Nah, kita bisa kecilkan, besarkan. Jadi walaupun komplit dia tidak akan hilang, dia ada di barisan dari bucketnya, gitu. Seperti ini ya kelihatannya. Nah, kalau chart, dia akan terlihat seperti ini. Berdasarkan bucket di perencanaan itu akan muncul dashboardnya ya. Ini statusnya. Jadi ada 3 progres, 1 selesai, ada 3 belum mulai. Nah, ini ya. Seperti itu, belum ada yang terlambat. Berdasarkan bucket, perencanaan ada 3, terus implementasi ada 2, evaluasi ada 2 juga di sini. Urgennya berdasarkan prioritasnya, ada urgent ya, 1, importannya 2, medium 3, 1 sudah selesai, lownya ada 1. Begitu juga berdasarkan orang. Kalau seandainya tidak di-assign ke orang-orang, di sini terlihat ada 4. Nah, dia di sini ada 2, masih progres semua. Dian satunya juga satu progres, satu belum selesai. Nah, akhirnya kita bisa memantau nih, kalau seandainya dari orang-orang tersebut, kok ini belum ada progres ya? Kok ini terlambat ya? Nah, ini kita bisa lihat berdasarkan member yang ada di sini gitu. Nah, bisa juga kita lihat berdasarkan schedule. Schedule di sini kalendernya per bulan, ada monthly, ada per week ya. Bisa kita lihat di situ. Ah, di sini monthly-nya, jadi ini masih sudah selesai, ini progres, ini belum selesai. Belum mulai maksudnya seperti itu. Nah, di grup di sini kita bisa membuat berdasarkan apa? Di sini berdasarkan bucket ya. Ini bucketnya nih. Sekarang kita berdasarkan assign to. Nah, sekarang kita lihat di sini Dian itu penugasannya apa aja ya di evaluasi, di perencanaan. Nah, gitu. Kita mau melihat dari sisi penugasannya berdasarkan perorangan. Selanjutnya kita bisa lihat berdasarkan progress. Nah, ini belum mulai. Yang belum udah jalan apa aja sih? Ini yang udah jalan. Yang udah selesai apa aja? Ini yang udah selesai. Kita bisa berdasarkan macam-macamnya. Ada due date-nya. Ini tomorrow besok ya. Ini minggu depan. Ini tidak ada waktunya gitu kan. Ini berdasarkan label. Nah, tim A, tim B, tim C. Tim C ternyata tidak ada kerjaan. Nah, gitu kan. Yang paling banyak ternyata, oh tim E paling banyak ternyata pekerjaan. Nah, artinya kita bisa melihat bermacam sudut pandang, bermacam pengelolaannya ya berdasarkan grupnya. Dan juga berdasarkan priority. Yang urgent gimana nih progresnya gitu kan. Yang biasa standarnya, artinya kita bisa memprioritaskan mana yang berdasarkan prioritasnya. Kalau urgensinya seperti apa, seperti itu. Nah, di sini titik tiga, ini berdasarkan ada filenya, jadi file-filenya bisa kita buka juga seluruh filenya ya. Jadi akan terbentuk seperti itu. Ini membernya siapa saja, bisa kita tambahkan di sini membernya. Oke, kalau seandainya ingin ditaruh di Teams, kita bisa juga taruh di Teams supaya memudahkan. Oke, teman-teman semua, mungkin itu tutorial dari saya. Apabila konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel YouTube saya di Pen Creative Channel. Dan apabila teman-teman membutuhkan konten lainnya, silakan klik di pojok kiri atas ya, ada untuk menuju konten Microsoft 365. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.